Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wala umur billahi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman maupun Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoinya ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai penciptaan alam semesta yang tertera dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Rahman ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu minal aqtar was sama'i wal ardh fanfudur la tanfuduna illa bisultan, yang artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Surat Al-Rahman ayat 33. Dari penjelasan ayat tersebut dapat muncul pertanyaan, kekuatan apakah yang bisa menembus langit tersebut? Kekuatan apa yang bisa membuat kita menembus langit dan bumi? Kekuatan apa yang bisa membuat kita tahu tentang isi kandungan dari bumi? Tidak lain kekuatan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa melakukan penerbangan antariksa. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat mengetahui salah satu penerbangan ke antariksa yang dilakukan yang meluncurkan sebuah Apollo 11 yang berawakkan tiga orang. Yang salah satu awaknya adalah Neil Armstrong. Dalam penerbangan ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 1969 dan mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli pada tahun yang sama. Dan kembali lagi di bumi dengan selamat pada tanggal 24 Juli 1969 dengan membawa sekitar 21,55 kg massa sampel bulan untuk diteliti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya memahami penciptaan alam semesta agar manusia mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungannya, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari segala siksa neraka. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dari ayat tersebut jelas bahwa Al-Quran lebih dulu menjelaskan tentang penciptaan alam semesta daripada ilmuwan fisika modern. Dan selama ini kita belajar ilmu fisika yang sesungguhnya sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang mau berpikir. Sekarang mari bersama kita mengetahui tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan bumi dan yang sama dengan pengetahuan fisika modern. Alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna tanpa cacat. Di mana teori awal penciptaan alam semesta adalah terjadinya ledakan satu titik tunggal yang biasa kita sebut dengan teori Big Bang yang terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu, di mana teori ini dikemukakan oleh seorang astronom Amerika bernama Edwin Hubble tahun 1929. Bukti dari teori Big Bang ini ialah adanya gelombang mikroskopik di angkasa dan negeri. Bahwa dapat kita ketahui, teori ini berasal dari ilmu Tuhan. Demikianlah Al-Quran menetapkan bahwa pada mulanya langit dan bumi merupakan sesuatu yang padu. Kemudian dengan kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, keduanya pun saling terpisah. Siapa yang dapat menciptakan Big Bang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna penciptaannya? Dalam Al-Quran juga dijelaskan awal penciptaan dari alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya ada sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya
air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dari sini sudah jelas bahwa kudroh atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan modern akan berjalan menuju ketentuannya, yakni Al-Quran Al-Karim. Itu nama pokok penerimaan atau kesahan hukum keberadaannya. Sebab yang menciptakan ilmu pengetahuan adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Dengan demikian, adanya kesesuaian antara sejumlah teori ilmiah dengan rangkaian teks Al-Quran merupakan sebuah kebenaran yang tidak diragukan di dalamnya. Dan niscaya akan menghalau kebatilan serta menjadi sebuah keyakinan yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan setiap keraguan yang terbetik dalam lubuk hati manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman rekan-rekan semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.